Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Siniusan, saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah pemerintahan, yaitu gerakan non-blok. Selamat menyaksikan. Ide awal mengenai perlunya organisasi di negara-negara non-blok tercetus dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada tahun 1955. KAA menghasilkan Pancasila Bandung sebagai kelanjutan dari KAA. Beberapa negara setuju membentuk suatu organisasi yang benar-benar bebas pengaruh dua negara adidaya. Organisasi tersebut dinamakan Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok berdiri pada tanggal 1 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Pendiri GNB adalah Presiden Soekarno dari Indonesia, Presiden Joseph Broz dari Yugoslavia, Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir, Perdana Menteri Pandit Jawahirlal Nehru dari India, dan Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Tujuan GNB antara lain memelihara perdamaian dan keamanan di internasional, mengusahakan tercapainya peluncur senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang efektif. Yang ketiga, mengusahakan agar PBB berfungsi secara aktif. Yang keempat, mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru, mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial serta tercapainya perdamaian dunia. Pembentukan GNB didasarkan atas asas tertentu sebagai berikut. Yang pertama, GNB bukan suatu blok tersendiri dan tidak tergantung dalam blok yang saling bertentangan. Yang kedua, GNB merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang yang geraknya tidak pasif. Yang ketiga, GNB berusaha mendorong perjuangan deklarasi di semua tempat, memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, dan Zionisme. Selanjutnya, konferensi tingkat tinggi atau KTT. GNB merupakan forum tertinggi dari organisasi KNB. KTT dihadiri oleh kepala negara maupun kepala pemerintahan dari negara-negara anggota. Berikut beberapa pertemuan yang mendahului KTT GNB. Yang pertama, pernyataan bersama antara Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Yang selanjutnya, Jawaharlal Nehru dari India pada tahun 1994. Yang kedua, konferensi Asia Afrika termasuk konferensi Kolombo dan konferensi Bogor. Ketiga, pertemuan Brunei di India, Yugoslavia, Mesir pada tahun 1956. Yang keempat, pertemuan antara kelima negara pendiri non-blok yang meminta agar Amerika dan Uni Soviet menyelesaikan pertikaian. Yang kelima, pertemuan Kairo mengenai syarat anggota GNB dan pokok kegiatannya. KTT GNB yang pertama diadakan pada tanggal 16 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Negara-negara yang diundang untuk menghadiri KTT di Beograd tersebut adalah negara-negara yang dapat mengikuti syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, negara yang bersangkutan harus menganut politik bebas yang didasari atas prinsip-prinsip non-blok. Negara tersebut harus hidup berdampingan secara damai dengan negara lainnya tanpa memperhatikan perbedaan sistem politik mereka masing-masing. Yang selanjutnya, negara yang bersangkutan harus senantiasa memberikan dukungan bagi gerakan pembebasan nasional untuk menuju tercapainya kemerdekaan. Yang selanjutnya, negara yang bersangkutan bukan merupakan anggota dari persekutuan multilateral yang dibentuknya dalam rangka
pertikaian negara-negara besar, sedangkan seandainya negara-negara yang bersangkutan terkait oleh perjanjian militer bilateral dengan salah satu negara besar yang jadi fakta pertahanan regional, maka perjanjian tersebut tidak boleh dikaitkan dengan langsung dalam pertentangan negara-negara terbesar. Seandainya negara-negara yang bersangkutan mempunyai pangkalan militer asing di wilayahnya, hal tersebut juga tidak boleh dikaitkan dalam pertentangan negara-negara besar. Yang selanjutnya, peran serta Indonesia dalam GNB. Berikut adalah peran serta Indonesia dalam GNB. Yang ke-1, Indonesia sebagai salah satu negara pemberkasa GNB. Yang kedua, Indonesia sebagai salah satu negara pengundang KTT yang satu GNB di Yugoslavia. Yang ketiga, pernah menjadi ketua GNB dari tahun 1992 sampai 1995, dan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT 9 GNB di Jakarta pada bulan September 1992. Peserta yang menghadiri KTT 9 GNB pada saat itu berjumlah 106 negara. Yang keempat, Indonesia juga turut memecahkan masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, perjuangkan HAM dan data dunia berdasarkan pada asas keadilan.